Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran yang berbahagia. Dalam kehidupan ini, setiap manusia sejatinya sedang melakukan perdagangan. Bukan hanya perdagangan harta, bukan sekadar jual beli di pasar, tetapi perdagangan yang jauh lebih besar, yaitu perdagangan antara petunjuk dan kesesatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang suatu kaum, mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. Ayat ini mengandung makna yang sangat dalam. Allah menggambarkan kehidupan manusia seperti transaksi, ada yang untung, ada yang rugi, ada yang cerdas dalam memilih, dan ada pula yang tertipu oleh dirinya sendiri. Saudaraku yang dirahmati Allah, bayangkan seseorang yang diberi sesuatu yang sangat berharga, petunjuk dari Allah. Petunjuk ini berupa iman, Al-Quran, sunnah, kebenaran, dan jalan lurus. Itu semua adalah harta paling mahal yang tidak bisa dibeli dengan dunia sekalipun. Namun, ada manusia yang justru menukarnya dengan sesuatu yang rendah, yaitu kesesatan. Mereka tahu mana yang benar, tetapi memilih yang salah. Mereka mengerti mana jalan Allah, tetapi lebih suka jalan hawa nafsu. Mereka melihat cahaya, tetapi justru berjalan menuju kegelapan. Inilah yang disebut oleh Allah sebagai membeli kesesatan dengan petunjuk. Perhatikan, kata yang digunakan adalah membeli. Artinya, ini bukan karena tidak tahu, bukan karena tidak pernah diberi kesempatan, tetapi mereka sadar, mereka tahu, mereka mengerti, namun tetap memilih kesesatan. Ini sangat berbahaya, karena terkadang dalam kehidupan kita juga melakukan hal yang sama tanpa kita sadari. Ketika kita tahu salat itu penting, tetapi kita tinggalkan. Kita tahu kejujuran itu wajib, tetapi kita memilih berbohong. Kita tahu dosa itu salah, tetapi kita terus melakukannya. Bukankah itu berarti kita sedang menukar petunjuk dengan kesesatan? Allah kemudian berfirman, maka perdagangan mereka itu tidak beruntung. Ini adalah kerugian yang mutlak. Dalam dunia, mungkin seseorang rugi dalam bisnis, tapi masih bisa bangkit, masih bisa mencoba lagi. Namun, jika seseorang rugi dalam urusan akhirat, maka itu adalah kerugian yang sesungguhnya. Karena apa? Karena yang hilang bukan sekadar harta, tetapi keselamatan. Bukan sekadar uang, tetapi surga. Bukan sekadar keuntungan dunia, tetapi ridha Allah. Bayangkan, seseorang yang menukar emas dengan tanah liat, menukar cahaya dengan kegelapan, menukar surga dengan neraka. Apakah ada kerugian yang lebih besar dari itu? Seringkali manusia tertipu oleh kenikmatan sesaat. Dunia ini tampak indah, tampak menggiurkan, tampak menyenangkan, tetapi semua itu sementara. Sementara petunjuk Allah adalah abadi. Namun, karena hati sudah condong kepada dunia, seseorang rela meninggalkan kebenaran demi kesenangan yang singkat. Demi pujian manusia, ia meninggalkan keikhlasan. Demi harta, ia mengorbankan kejujuran. Demi hawa nafsu, ia melupakan Allah. Inilah perdagangan yang merugi. Dan yang lebih menyedihkan lagi, Allah menutup ayat tersebut dengan firman-Nya, dan mereka tidak mendapat petunjuk. Artinya, akibat dari pilihan mereka sendiri, hati mereka menjadi tertutup. Semakin lama, semakin sulit menerima kebenaran. Awalnya mungkin hanya satu dosa kecil, lalu menjadi kebiasaan. Dari kebiasaan menjadi karakter. Dari karakter menjadi jalan hidup. Hingga akhirnya kebenaran terasa asing, nasihat terasa berat, ibadah terasa sulit, dan maksiat terasa biasa. Saudaraku, hati itu seperti wadah. Jika terus diisi dengan kebaikan, ia akan bersinar. Tetapi jika terus diisi dengan dosa, ia akan gelap. Dan ketika hati sudah gelap, maka cahaya petunjuk sulit masuk. Oleh karena itu, ayat ini bukan hanya berbicara tentang orang-orang munafik di masa lalu. Ayat ini adalah peringatan untuk kita semua hari ini. Jangan sampai kita termasuk orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Jangan sampai kita tahu kebenaran, tetapi tidak mengamalkannya. Jangan sampai kita mendengar nasihat, tetapi mengabaikannya. Jangan sampai kita diberi kesempatan untuk dekat dengan Allah, tetapi kita justru menjauh. Setiap hari
kita dihadapkan pada pilihan. Pilihan antara jujur atau dusta, antara halal atau haram, antara taat atau maksiat. Dan setiap pilihan itu adalah transaksi. Jika kita memilih ketaatan, maka kita sedang membeli keuntungan. Jika kita memilih maksiat, maka kita sedang membeli kerugian. Pertanyaannya sekarang, transaksi apa yang sedang kita lakukan hari ini? Apakah kita sedang mendekat kepada Allah atau justru menjauh? Apakah kita sedang memperbaiki diri atau justru merusaknya? Allah Maha Pengasih. Selama kita masih hidup, pintu taubat masih terbuka. Jika kita merasa selama ini sering menukar petunjuk dengan kesesatan, maka kembalilah sebelum terlambat. Karena suatu saat nanti, perdagangan ini akan dihitung. Tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Semua akan ditampakkan di hadapan Allah. Dan saat itu, hanya ada dua hasil, untung atau rugi. Orang yang untung adalah mereka yang beriman dan beramal solih. Mereka yang menjaga petunjuk dan tidak menukarnya dengan kesesatan. Mereka yang menjadikan dunia sebagai jalan menuju akhirat. Sedangkan orang yang rugi adalah mereka yang tertipu oleh dunia. Mereka yang menjual akhirat demi kesenangan sesaat. Mereka yang tahu tetapi tidak mau mengikuti. Semoga kita termasuk golongan yang beruntung. Mari kita renungkan diri kita masing-masing. Apakah kita sudah bersyukur atas iman yang ada di hati kita? Apakah kita sudah berusaha menjauhi kesesatan? Jika belum, maka inilah saatnya untuk berubah. Mulailah dari hal kecil, perbaiki salat. Jaga lisan, hindari dosa. Dekatkan diri kepada Al-Quran. Semoga Allah menjaga hati kita. Semoga Allah menetapkan kita di atas jalan yang lurus. Dan semoga kita tidak termasuk orang-orang yang merugi dalam perdagangan kehidupan ini. Amin. Ya Robbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.